Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman tanfa'una bihi wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidayna wa walidayhim wa li masyayikhina wa lil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Jamaah Masjid Al-Ikhlas, jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa lanjutkan, kita mentelaah bersama, kita mengkaji bersama, kita mengambil faedah dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian disyarah oleh Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah taala. Kita sampai pada hadis yang ke-104, tapi sebelumnya kita kembali mendengarkan bersama syarah dari hadis ke yang 103, yaitu faedah-faedah dari hadis tentang mandi janabah yang diriwayatkan oleh sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Nah, qala al-muallif rahimahullahu taala, ma yu'khadhu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis tentang mandi janabah ini? Nah, di sini awalan yang pertama atau wahid nomor pertama, ada hadis ini, dalam hadis ini menceritakan tentang sifat mandi janabah Rasulullah SAW jadi oleh Aisyah. Alhamdulillah. Yahdikumullah subhanahu. Nah, kemudian dari hadis ini juga kita ambil faedahnya bahwasanya disukai atau disunahkan kita memulai sesuatu itu yang misalnya dengan mandi seperti ini, ya, yaitu kita memulai dengan dalam hal ini kita cuci tangan dahulu. Jadi memulai dengan mencuci kedua tangan, karena memang tangan ini ya alat atau ya, yang kita pakai nanti untuk menciduk air. Jadi kita cuci dulu, atau mungkin dengan zaman sekarang karena ada centong atau apa, ya centong atau gayung itu, jadi itu tentunya berfungsi sebagai yang menciduk air dari dalam bejana atau dari baskom atau kolam dan sebagainya, atau apa tempat air yang ada di kamar mandi kita. Nah, ya atau mungkin sekarang ya karena mungkin pakai shower, ya berarti kita cuci tangan, kita buka showernya, kita cuci, atau keran itu kita cuci tangan kita dulu. Nah, ya, dan juga tentunya tangan ini nanti kita pakai untuk menggosok badan kita, untuk membersihkan badan dan seterusnya. Nah, jadi ya yang dimaksud dengan tangan di sini maksudnya adalah kedua telapak tangan. Nah, kemudian kita menuangkan air dengan tangan kita, tangan kanan kita, menuangkannya di tangan kiri kita. Kemudian dengan itu kita bersihkan kemaluan, ya, atau bekas-bekas dari jima yang dilakukan, ya, dari mani atau air apa saja yang ada, yang itu untuk kita hilangkan semua itu. Kemudian juga di sini diambil faedahnya, bahasanya kita mulai dengan kita mencuci kemaluan kita sebelum anggota badan yang lainnya, yang untuk menghilangkan sisa-sisa najis atau hal-hal lain yang
yang terjadi atau didapatkan tatkala terjadi jima. Kemudian di sini itu kita berwudu. Ya sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya bagaimana nanti tentunya pada saat kita mencuci atau menyabun badan kita, kemungkinan besar nanti akan kita kena juga, kita memegang juga kemaluan kita. Maka situ dijelaskan oleh para ulama, jadi pada saat mencuci itu sekalian dicuci, dibersihkan pakai sabun, sehingga nanti kita tidak lagi perlu memberi sabun atau kubur dan dubur kita. Nah, kemudian di sini setelah itu dicuci, setelah kita berwudu, ya kemudian dia dituangkan air di kepala kita 3 kali sampai kita puncak-puncak seperti itu, ya agar masuk airnya. Ya, nanti ini ada kaitannya nanti dengan hadis yang ke-104 nanti kita masalah wanita. Jadi disiram air, dituangkan air di situ. Karena ada juga terkadang orang, ya hatta itu laki-laki, ada rambutnya yang agak panjang gitu atau lebat sekali rambutnya dan panjang, ya sehingga perlu itu sambil dikucek-kucek atau dimasukkan air itu, disiramkan air di kepalanya. Jadi betul-betul terasa itu masuknya air di kulit kepala. Nah, kemudian di sini ada jelaskan saja pada ghuslihi farjahu bishimalihi yamsahu yadahu bil turab. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya ini bisa diganti dengan fungsi sabun karena untuk membersihkan tangan yang telah tadi itu, makanya bisa setelah itu kita mencuci atau tadi dengan pakai sabun bersihkan tangan kita. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan bahwasanya ya tadi 3 kali dituangkan air di atas kepala kita tuangkan air, ya sehingga kena seluruh kulit kepala kita. Kemudian mencuci seluruh setelah itu tadi mencuci menuangkan air di seluruh badan kita dari bagian yang kanan baru bagian yang kiri. Nah, di sini jelas oleh saya juga yang ke-10 manfaatnya atau faedahnya itu yang masyhur di kalangan mazhab Asy-Syafi'i di sini adalah bahwasanya disukai untuk mencuci badan itu 3 kali. Ya, ini pendapat mazhab, tetapi di sini dikatakan oleh tapi hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak disyariatkan mencuci badan itu kecuali sekali saja. Ya, ini bab istihbab tentunya. Jadi karena memang kita lihat bagaimana Rasulullah berwudu dengan satu mud, ya subhanallah, ya mandinya dengan ada di belakang itu tentang masalah bagaimana sifat mandi atau wudunya Rasulullah SAW. Nah, kemudian di sini dikatakan oleh di sini bahasanya 3 kali itu ya tidak ada dalam hadis itu kecuali pada saat kita mencuci kepala. Jadi bisa kita lakukan, bisa 3 kali mencuci tadi. Tak lebih utama katanya sendiri bahasanya mencuci badan itu cukup dengan sekali guyuran, ya sekali guyuran ya, dengan guyuran yang banyak. Tapi subhanallah sekarang di zaman kita sekarang ada shower, ya bisa saja kita atur itu agar tidak al-muhim jamaah dalam hal ini kita dihindarilah oleh kita perkara tafsir, ya karena ada hadis tentang itu teguran yang keras dari Rasulullah kepada seorang sahabat yang mubazir dalam menggunakan air saat kalau berwudu. Jadi bayangkan saja jemaah, bahkan misalkan di air yang mengalir, sungai yang mengalir, jadi disyariatkan bagi umat Nabi Muhammad SAW untuk tidak melakukan tafsir wala tubadir tabdira karena inna mubadzirina kanu ikhwana syayatin dalam segala hal, ya dalam masalah penggunaan air atau makan dan minum, ya kita buah-buah dan seterusnya itu dilarang dalam syariat agama kita untuk melakukan pemborosan, ya, atau kita membuang-buang makanan atau minuman dan sebagainya. Nah, kemudian banyak sekali di sini subhanallah, jadi sampai ada 15 atau bahkan sampai 17 faedah atau 16 faedah. Nah, tapi insyaallah semua sampai di sini insyaallah mencukupi untuk kita pahami insyaallah. Ya insyaallah bagi jemaah yang banyak yang sudah banyak yang sudah berusia, ya sudah melewati masa-masa ini, tapi memang untuk kita ambil faedah ada beberapa mungkin kelewatan yang kita ketahui. Jadi seperti itu. Nah, ini khusus untuk masalah tentang wanita, hadis yang ke-104. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-hadis yani arba'ah ba'da mi'ah atau mi'ah wa arba'ah wa an
an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah inni imra'atun ashuddu sya'ra ra'si afa anqutuhu li ghusl janabah wa fi riwayatin wal haidah qala la li'annahu innama yakfiki an tahthi ala ra'siki thalatha marrat au afal thalatha hasayatin rawahu Muslim. Dari Ummu Salamah, salah seorang istri Rasulullah SAW, Ummu Salamah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata dan menceritakan kepada sahabat yang lain atau tabi'in, saya berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, saya adalah seorang wanita yang menggelung atau membuat konde atau menggelung rambut. Ya, karena kita ketahui ini subhanallah, ini di Bapak dan juga jemaah, dulu para sahabat wanita itu ya, atau di sini yang jelas sekali ummahatul itu, mereka tuh rata-rata panjang rambutnya. Jadi rambutnya panjang terurai, ya Allah alam sampai di mana tidak kita tahu. Tapi anak pernah melihat sendiri, ya, ya tidak sengaja gitu. Ya tidak sengaja terlihat ada memang orang itu sampai betisnya. Bahkan dia cerita dulu rahimahullah, ibunda Anda sendiri cerita pada zamannya itu rambut beliau sampai betisnya atau sampai di lututnya atau ya bahasa Jawanya ronggo gitu ya, yang bisa di belakang lututnya itu. Begitulah dulu yang menjadi ukuran kecantikan itu adalah dengan panjang rambutnya. Tapi sekarang ya karena ya masuknya budaya-budaya kufar, orang malah memotong rambutnya dan diberi warna di ini semua, sehingga hilang itu fitrah wanita itu dengan cantik itu dengan panjang rambutnya. Karena terbukti dengan hal ini bukan Ummu Salamah saja, ada ummahatul mukminin juga mereka itu panjang rambutnya. Jadi mereka menggelung rambutnya, digelung dengan sangat kuat itu, dengan bagus sekali. Nah di sini dikatakan bahasanya, dicerita bahasanya dia adalah wanita yang tadi cerita pada suaminya tentunya Rasulullah SAW. Dia itu adalah orang yang membuat suka menggelung rambutnya, kan itulah adat wanita zaman itu. Jadi rambut itu dipomade dengan dibuat sangat indah tentunya di hadapan suami, tentunya di mahramnya. Nah, apakah saya melepaskan gelungan rambut saya atau konde saya itu, gelungan rambut itu terhadap untuk saya mau mandi janabah? Dari nilai itu juga kalau saya mandi dari haid, masih dari haid, nah kalau saya katakan tidak perlu kamu membuka gelungan atau gulungan rambut atau kondenya, gulungan rambutnya atau digelung rambutnya. Cukup saja bagimu engkau menuangkan air di atas kepalamu 3 kali sampai dibahas saja di itu semua. Karena nanti ada kesulitan untuk dibuka dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi para wanita dahulu, ya ini apalagi perawihan yang internasional, mereka mengonernya dengan kuat sekali, dengan kuat dan akan kelihatan cantik di hadapan suaminya. Nah, tatkala ini maka ditanya, apakah saya membuka gelungan itu tatkala saya mandi haid, mandi janabah? Ya Rasul kata tidak perlu, tidak kata ya Rasulullah SAW. Cukup saja, hanya saja cukup bagimu engkau menuangkan di atas gulungan rambut kepalamu itu 3 kali, 3 kali hasayat, artinya 3 kali cidukan seperti itu, cidukan air. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini kita langsung saja kita mengambil faedah dari hadis ini. Ma yukhadhu minal hadis, apa bisa kita ambil faedah dari hadis ini? Jadi ini tidak wajibnya wanita ya yang menggelung rambutnya atau menjadikan konde atau ya itulah menggelung rambutnya, dikepang rambutnya. Nah, itu tatkala untuk mandi janabah. Ya, atau juga dari mandi dari haid. Ya. Nanti ada ulama yang jelaskan di kitab yang mengatakan masalah ini. Ada yang memisahkan antara mandi janabah dan mandi haid dengan alasan bahwasanya kalau janabah itu berulang kali itu akan menyusahkan bagi wanita yang menggelung rambut yang panjang rambutnya. Sedangkan haid itu ya sekali sebulan karena memang datang darus sahariah tentunya. Jadi sehingga sekali tidak menyusahkan mereka untuk membuka gelungan rambutnya. Nah, kalau dari sini dicukupkan dengan 3 kali disiram di atas kepalanya. Nah, inilah hadza huwa mazhabul jumhur ulama. Jadi inilah yang disepakati atau jumhur ulama mengatakan
Ini menunjukkan juga bahwasanya para wanita dahulu bahwasanya anna lil mar'ah antasuda sya'ra ra'siha. Jadi ini juga sebagai anjuran agar para wanita ya tentunya yang panjang rambutnya agar selalu mereka menggelung rambutnya atau membuat konde atau membuat kepang rambutnya di atas kepalanya. Ya, karena ingat dulu waktu masih kecil ya yang mungkin juga kita bisa lihat ada dulu orang yang membuat itu seperti makanya ada hadis itu. Jadi rumus asnamil bukhtil mahila itu, jadi mereka membuat konde palsu. Jadi ada buat rambut konde. Ada yang dulu kecil dulu ada orang membuat dari rambut orang lain itu dibuat jadi konde gitu. Jadi tinggal dipasang gitu di rambut. Padahal mereka sudah potong rambutnya. Ya, jadi seolah-olah panjangannya padahal itu adalah konde atau disambungkan rambutnya, bukan rambut aslinya sendiri. Ya, jadi seperti itu. Jadi konde. Nah, ini para wanita dahulu memang rambutnya sendiri seperti itu. Wanita di zaman sahabat ya dari istilah Rasulullah. Nah, mereka itu bahasanya ya, sepantas atau sebenarnya para itu tidak terurai seperti itu, tapi dibuat kepang atau dijadikan konde atau digelung rambutnya. Nah, tapi tidak dijelaskan sifatnya bagaimana caranya. Ya, ini di kalangan para wanita lebih tahu tentang masalah seperti itu. Nah, yang dihilangkan oleh para ulama seperti tadi sudah Anda sampaikan, bahwasanya jemaah di sini dibawakan perkataan para ulama bahwasanya dalam kitab Al-Bukhari itu bahwasanya tentang masalah khilaful mazhab itu, jadi para ulama 4 macam itu semuanya sepakat bahwasanya bahwa melepaskan gulungan rambut atau gulungan rambut itu bahasa di jamaah itu adalah tidak wajib. Ya, jadi karena ada mengatakan wajib dan sebagainya, tapi oleh karena ini maka ulama sepakat tidak wajib. Ya, makanya sini dikatakan tadi la inama yakfihi an tahsi ala ra'sihi salah saya. Ya, jadi seperti itu. Nah, yang menjadi khilaf ulama itu adalah yaitu tadi ada pertanyaan cukup banyak sekali. Jadi tentang masalah tadi dibakar kata Syekh bin Baz dan yang lain-lain. Al-muhim jamaah. Nah, ini tentunya bagi kita yang istri kita, kalau mereka mandi janabah itu, kalau mereka panjang rambutnya dan digelung rambutnya, dikomple dengan bagus, maka mereka tidak perlu melepaskan kepangannya atau komplenya atau gelungan rambutnya yang panjang. Nah, itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari hadis Ummu Salamah tadi. Nah, ya kita lanjutkan ke hadis yang ke-105 dari wa Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la uhillul masjida li haidin wa la junubin. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Huzaimah. Ya, hadis ini hadisnya kata saya sini yaitu hadisnya hasan. Dari sahabat, yaitu dari istri Rasulullah yaitu Aisyah radhiyallahu anha, sahabiah, yaitu zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku tidak menghalalkan ya atau mengharamkan la uhillu al-masjid, aku tidak menghalalkan masjid itu bagi orang yang haid dengan orang yang junub. Ya, dan artinya mereka berada di dalam masjid. Ya, ya terkait kemarin sudah kita bahas tentang hadis itu, maksudnya memang yang lebih utama tentunya bagi laki-laki atau bagi kita yang dalam keadaan junub itu untuk segera mandi. Tapi lain hal itu sebagaimana hadis Abu Hurairah itu, Abu Dzar ya, menjauh dari Rasulullah SAW karena dia dalam keadaan junub, dia menjauh. Ya, maksudnya kenapa dari mana saja engkau wahai Abu Hurairah? Ya, aku dalam keadaan junub. Makanya ada keluar hadis ini, subhanallah, innal mu'min la yanjus liwal itu tidak najis ya, walaupun dia dalam keadaan junub. Nah, ya di sini diajarkan pada kita bahwa Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya aku tidak menghalalkan itu bagi orang yang haid dan orang yang junub, atau orang dalam keadaan haid, wanita tentunya wanita yang haid dan juga orang yang dalam keadaan junub, wala junubi.
diberikan rukhsah ya untuk bagi orang yang haid atau orang yang junub itu untuk berdiam diri di masjid ya, untuk duduk atau berada di masjid ya. Kalau lewat tidak mengapa ya, karena dalam hadis pada suatu ketika Aisyah lagi haid, Rasulullah meminta untuk diambilkan tikat. Ya Rasulullah, aku lagi haid. Ya jawab Rasulullah itu, haidmu tidak ada di tanganmu, jangan disuruh ambil. Jadi masuk di masjid untuk segera mengambil itu, kemudian kembali lagi diberikan tikat kepada Rasulullah SAW. Yang maksud diharapkan ini maksudnya adalah berada berdiam dalam waktu yang lama berada di masjid. Ma yukhadhu minal hadis, apa yang bisa kita ambil faedah dari ini jemaah? Itu bahasanya diharamkan ya orang yang haid ya, juga termasuk di situ orang yang nifas, dijelaskan oleh ulama di sini ya, juga tadi orang yang junub untuk berdiam diri di masjid ya. Sama saja apakah dikhawatirkan atau ditakutkan dari hal itu dia akan ya mungkin dengan keluarnya darah haidnya ya, pada zaman itu ya, sekarang kan sudah ada software dan sebagainya yang akan lebih terjaga dari persisnya darah. Tapi di sini sama saja, jadi bukan hanya kita khawatirkan akan ada tetesan darah keluar di masjid itu dari wanita atau tidak, jadi sama saja. Jadi al-muhim secara mutlak diharamkan wanita, baik ditakutkan nanti dengan tetesan darah atau tidak ya, untuk berada di dalam masjid atau diam di masjid. Tahrimu lubsil junubi fil masjid ya, amal muruf fil masjid junubi wal haid. Tidak apa-apa, ini ada sudah. Jadi ada jelaskan juga hadisnya bahwasanya adapun sekadar numpang lewat dari orang junub atau haid itu mah tidak apa-apa, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama berdasarkan sabda firman Allah Subhanahu wa taala, wala junuban illa abidi sabilin hatta taktasilu. Jadi dan juga termasuk orang yang junub itu tidak boleh mandi kecuali sekedar dia numpang lewat jalan ya, sampai dia mandi, sampai dia mencucikan dirinya. Nah, di sini maka di sini maknanya ayat ini itu wal makna istanibu mawati as-shalah wa hiya al-masajid wa antum junubun illa abiri tariqin. Jadi makna daripada ayat ini bahasa jemaah adalah kalian semua menjauhi tempat-tempat sholat, yakni maksudnya adalah masjid. Wa antum junubun, dan engkau dalam keadaan junub, illa abiri tariqin, illa menjadi mungkin mau lewat situ, mau ke kamar mandi dan sebagainya untuk mandi dan seterusnya. Nah, kemudian juga masjid di sini dijelaskan bahwa ini adalah ya masuk masjid itu sendiri, bukan maknanya masjid sebagaimana dalam hadis itu wajib liatin atu tahura wa masjid. Jadi diartikan bumi itu bagi umatku sebagai untuk alat untuk bersuci dan juga sebagai masjid tempat sujud. Jadi bukan masjid bermakna tempat untuk sujud, tapi tempat seperti sekarang ini maksudnya adalah masjid gitu. Bukan berarti masjid ismun makan disujud di misalnya di lapangan atau di tempat terbuka dan seterusnya. Nah, insyaallah mafhum insyaallah jemaah sekalian. Ya, hadis ini sangat mudah kita pahami insyaallah. Jadi itu beberapa faedah yang bisa kita ambil. Kemudian hadis yang berikutnya yaitu hadis yang ke-106 dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha tadi, dia berkata qala kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin takhtalifu aydina fihi minal janabah muttafaqun alaih. Zada Ibn Hibban wa tartaki aydina. Muttafaqun alaih. Hadis ini dari sahabat Aisyah. Di sini juga nanti ada jelaskan, kita ambil faedah yang banyak dari hadis ini jemaah. Ini kadang-kadang dilupakan oleh sebagian kaum muslimin, yaitu mandi bersama antara suami dan istri di kamar mandi, ya mandi bersama. Ini juga subhanallah bagaimana diajarkan Rasulullah SAW kita semua agar tetap ada tumbuh mawaddah kasih sayang di antara suami itu, yaitu mandi bersama tatkala
kuntu bahwasanya aku saya mandi bersama Rasulullah SAW dari bejana, satu bejana, jadi bejana yang sama. Jadi dari sekolah atau eber atau apa pempayan pada zaman itu, ya, sehingga tangan kami saling mendahului itu. Jadi diciduk Rasulullah SAW saling menciduk, Aisyah saling menciduk sebagainya. Jadi seperti itu. Ya, kalau beliau ini cerita dari beliau istrinya. Ya, tangan kami saling bersentuhan, jadi saling berebut lah. Ya, sampai ada dalam riwayat juga itu. Jadi tinggalkan untuk saya, dia untuk saya. Ya, Aisyah berkata seperti itu. Nah, jadi bergantian menciduknya dan seterusnya. Subhanallah. Nah, jadi seperti itu coba. Nah, ini merupakan faedah juga yang bisa kita ambil bahwasanya. Nah, ini kita ambil saja langsung perkataan saya sini. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Jadi wajibnya mandi dari janabah atas laki-laki dan wanita tentunya. Kemudian juga bahwasanya mandi bersama antara suami dan istri atau laki perempuan dari bejana tempat satu itu tidak berakibat atau tidak berikan efek dari sucinya daripada air itu dari secara ijma dari para ulama. Jadi boleh jadi wanita itu karena ada hadis yang ini dijelaskan. Jadi tidak boleh kita mandi dari bekas perempuan dan sebagainya. Pada hadis ini jelas sekali bahwasanya hadis muttafaqun alaih jamaah, bahwasanya mandi dari bekas istrinya pada suami. Jadi istilah gimana ya membahaskan, jadi karena masuk tangan itu diciduk gitu ya, diambil atau mungkin dari centong atau ciduk pada itu. Jadi seperti itu. Di sini maka dijelaskan ini takhtalif. Jadi maksudnya watataki aidina. Jadi bersentuhan tangan kami bergantian mengambil. Di sini bukan dijelaskan yakni minan idkhali fihi wal ikhraj minhu. Jadi yakni bil ina fi ina, jadi mengambil centong itu bergantian. Jadi sekali mungkin dia Rasulullah mengambilnya, kemudian diambil Aisyah, dicentong lagi, disiram badannya. Nah, radhiyallahu anha wa sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di sini juga bahasanya diambil dari hadis ini bahasanya dengan kenanya air tadi, ya, dengan tadi itu tidak artinya tidak menghilangkan kesucian daripada air tersebut. Ya, bahkan air itu walaupun kena tadi air yang sudah dikena badan kita untuk mandi tadi, mungkin masuk itu beberapa tetes atau beberapa bagian dari air tadi masuk lagi, maka itu tetap air itu tetap suci. Nah ini juga jemaah. Nah ini sampai jalan lesson sini. Jadi bolehnya ya antara suami istri itu melihat satu sama lain. Ya, jadi boleh. Jadi bolehnya melihat satu sama lain itu, ya, atau sama lain itu untuk melihat auratnya. Jadi boleh. Jadi karena ada pernah juga kita membaca ada bahkan hadis yang ternyata hadis yang sahih. Jadi tentang maksudnya ma ra'aitu minhu wa ma ra'a minni. Jadi tidak pernah Rasulullah itu melihat auratku dan aku tidak melihat aurat Rasulullah. Jadi batil atau hadis itu dikatakan hadis lebar itu bukan hadis, maksudnya aku sampai tidak melihat aurat Rasulullah, Rasulullah tidak melihat auratku. Padahal dalam hadis jelas sekali bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam dan istrinya Aisyah radhiyallahu anha mereka mandi bersama dan tentunya akan melihat satu sama lain auratnya. Nah, karena dalam hal ini masuk semua dalam makna daripada ayat itu walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Jadi orang-orang yang beriman beruntung itu yaitu orang-orang menjaga kemaluan mereka. Walladzina hum li furujihim hafizun itu menjaga kemaluan mereka. Jadi maksud menjaga sehingga dia menjaga ya tidak melakukan perbuatan fahisha, termasuk tidak berjima daripada istrinya, atau juga menjaga dari dilihat oleh orang lain auratnya illa ada azwajih, kecuali pada istri mereka atau malakat atau budak-budak mereka. Fa innahum ghairu malumin, maka mereka tidak tercela. Jadi kemana ayat ini bahasanya boleh suami itu saling melihat aurat satu sama lain. Ya, semua di sini juga tadi ada
ya, sumpah bahwasanya disukai atau disunahkan kita untuk menggunakan sesedikit mungkin air ya, tatkala kita wudu, tatkala kita mandi ya. Nah, jadi karena di sini mengamalkan dari hadis ini bahwasanya Rasulullah dan Aisyah ini bermandi dari satu tempat atau satu tempat, jadi tidak masing-masing satu. Jadi di situ gambaran pada kita semua tentang bagaimana kita disunahkan untuk sehemat mungkin memakai air tatkala kita berwudu, tatkala kita mandi dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini jemaah. Mudah-mudahan dengan sedikit ini bisa kita memurojaah kembali apa setelah kita baca untuk kita ketahui, karena seperti yang selalu anak ingatkan diri dan kita semua bahwasanya hayatul ilmi muzakaratuhu, bahwasanya hidupnya ilmu itu dan kita selalu muzakarahkan, selalu kita saling mengingatkan, kita mengkaji ulang, kita membaca ulang, mentelaah dan seterusnya. Nah, terakhir di sini yang diambil dari faedah bahwasanya Rasulullah SAW itu tadi berwudu dengan satu sok, kemudian beliau salah satu mandi dengan 2 sok atau 3 sok. Ya. Kemudian juga di sini bahwasanya, nah ini tadi yang sudah lebih dahulu kita sampaikan, maksudnya bagaimana indahnya atau bagusnya Rasulullah SAW mempergauli istrinya. Ya. Jadi bahkan sih bagaimana fi hadis husnu isratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW itu begitu sangat menjaga kemuliaan, menjaga bagaimana kebahagiaan, menjaga yaitu mawaddah, rasa kasih itu dalam hal yang kecil kadang-kadang kita lalaikan. Ya. Jadi kadang-kadang seperti itu tadi, itu sampai mandi bersama dan seterusnya. Dalam ya seperti Isa juga sebagaimana Aisyah ceritakan apa yang Rasulullah SAW lakukan di rumah. Karena ala mihnati ahlihi. Ya Rasulullah itu membantu pekerjaan rumah tangganya. Membantu pekerjaan, yang membantu masak, membantu mungkin mencuci pakaian atau mencuci pakaian sendiri dalam hadis yang lain. Ya kalau bagi kita mungkin agak yang menyetrika atau apa semua jawab gitu. Jadi seperti itu Rasulullah SAW membantu apa saja di rumah. Jadi tidak semua diserahkan pada istrinya. Jadi ya apa yang bisa dikerjakan sendiri dikerjakan sendiri, atau mungkin membantu ya maaf seperti sekarang ya kita mungkin bantu kupas bawang kan, atau kupas bawang putih atau merah, atau apa yang bisa kita bantu mengangkat ini mengangkat itu sampai seperti itu perkara itu, sehingga terasa betul indahnya rumah tangga itu seperti itu. Jadi antara suami saling membantu ya bersama dalam segala hal seperti disampaikan dalam Al-Quran dan seterusnya. Nah, kemudian di sini terakhir bahasanya keutamaan daripada istri-istrinya Rasulullah SAW, terutama yaitu Lasyama as-Siddiqah binti Siddiq ya. Karena begitu banyak perkara-perkara yang tidak terlihat di rumah tangga itu disampaikan oleh istri-istri Rasulullah SAW, terutama dalam perkara-perkara yang terjadi dalam rumahnya yang tidak akan diketahui oleh orang lain tentunya kecuali istri-istri beliau yang langsung berhubungan dengan beliau SAW. Nah, tapi bihadzal qadar, insyaallah kita lanjutkan pada 2 pekan berikutnya, yaitu hadis yang ke-107 insyaallah taala, yaitu tentang masalah mandi janabah ini insyaallah taala. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwilu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wa sunna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la